warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaramin, jamaah salat subuh Masjid Agung, soimin dan soimat, serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada momentum yang mulia ini, marilah kita senantiasa menyadari dan merenungi betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita bangsa Indonesia. Di tengah beragamnya suku, bangsa, budaya dan agama, Indonesia senantiasa damai sehingga warganya dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa ada yang mengganggu. Mari kita ungkapkan rasa syukur ini biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, dan senantiasa sekuat tenaga berusaha bersama-sama mempertahankan situasi kondusif, damai dan sentosa ini. Bukan hanya saat ini saja, namun kita juga harus menanamkan kesadaran ini kepada para generasi muda untuk senantiasa menjaga Indonesia agar bisa abadi sampai akhir nanti. Dan di antara usaha untuk mewujudkan ini adalah dengan senantiasa menjadi warga negara yang baik. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Di antara ikhtiar untuk menjadi warga negara yang baik bisa kita lakukan dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Hal ini akan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang damai sesuai dengan cita-cita luhur elemen bangsa. Patuh pada hukum ini juga merupakan wujud ketaatan kita kepada para pemimpin yang memang menjadi salah satu perintah Allah. Kita tahu dalam sebuah negara sudah tentu ada seseorang yang diamanai untuk menjadi pemimpin. Posisi ini bisa diduduki oleh seseorang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh warganya. Ada yang menggunakan sistem demokrasi, kerajaan, dan sistem lainnya agar tercipta kelancaran dalam memimpin serta bisa meraih tujuan bersama dalam bernegara. Allah telah mengingatkan kita semua untuk menjadi warga negara yang baik dengan mentaati ulil amri atau pemimpin. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'u rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat ini, taat pada ulil amri atau pemimpin diletakkan di urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Hal ini bisa kita artikan bahwa ketaatan pada pemimpin memiliki arti yang sangat penting selama apa yang menjadi kebijakannya tidak membawa kemudaratan bagi bangsa. Selain taat pada pemimpin dan peraturan yang ada, warga negara yang baik adalah mereka yang senantiasa hati-hati dalam bermuamalah dan menerima informasi yang beredar. Apalagi di era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi begitu pesat, informasi mengalir deras tiap detik tanpa kenal batas waktu dan tempat. Informasi yang datang menghampiri kita ini tidak semua benar. Banyak informasi yang beredar merupakan berita bohong atau hoax yang jika kita konsumsi tidak melakukan tabayun atau klarifikasi,
maka bisa mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Setiap kita harus mewaspadai gerakan-gerakan yang ingin Indonesia tidak damai. Berbagai cara dilakukan oleh segelintir kelompok melalui berbagai media, khususnya media sosial, untuk menggoyahkan pola pikir masyarakat agar ikut dengan pemahaman mereka. Propaganda dan agitasi dilakukan secara masif dengan menghalalkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial untuk kepentingan mengubah ideologi bangsa. Menggunakan bumbu agama dalam narasi-narasi yang dibangun di media sosial, kelompok ini mengusung misi mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berlandaskan agama tertentu. Hal itu tentu bertentangan dengan kesepakatan para ulama dan pendiri negara ini yang telah menjadikan Indonesia sebagai Darul Mifak, negara kesepakatan dengan Pancasila sebagai kalimatun sawa, titik temu yang mempertemukan kebinekaan yang merupakan anugerah dari Allah untuk negeri ini. Kita harus terus memupuk kecintaan kita pada bangsa dan tanah air, sehingga kita tidak akan mudah goyah terhadap propaganda kelompok yang ingin mengoyak persatuan bangsa. Kita perlu menyadari bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air, nasionalisme adalah sebagian dari iman. Agama dan nasionalisme harus saling memperkuat, bukan untuk dipertentangkan. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, untuk memaksimalkan wujud syukur terhadap anugerah Indonesia yang KB ini, sudah seharusnya setiap elemen masyarakat juga harus terus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Hal ini bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin menjalankan peran masing-masing individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pemimpin harus amanah dan mampu mengatur yang dipimpin dengan baik. Yang dipimpin juga harus menghukum para pemimpin dan terus berkiprah sesuai dengan profesinya, sehingga Indonesia akan lebih kuat. Semua elemen bangsa harus bahu-membahu, saling dan membantu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Setiap individu tidak boleh merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan negatif. Sebaliknya, setiap individu harus mampu memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alifun ma'lufun wala khairu fiman la ya'lafu wala ya'lafu khairun nas anfa'uhum linnas." Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis ini mengingatkan seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang bisa diambil jika kita tidak berlaku baik pada sesama manusia. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, seperti tetangga yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Dengan berbuat baik pada orang lain, mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang disayangi dan juga menjadi umat Nabi yang baik. Sungguh sangat terpuji akhlak seseorang jika ia bisa menjadi sebaik-baik manusia di muka bumi ini dengan selalu menebarkan kebaikan.
Hadirin saimin wa saimat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa menjadi warga negara yang baik dengan senantiasa berbuat baik untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita senantiasa dalam kebaikan dan kita mampu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.